Hai bestie, Nabila here. Today is the day. Sekarang kita akan belajar materi baru yaitu Network Address Translation atau bisa disebut dengan NAT. NAT adalah salah satu protokol dalam suatu sistem jaringan yang memungkinkan suatu jaringan dengan IP bersifat private belum terregistrasi di jaringan internet untuk mengakses jalur internet. Hal ini berarti suatu alamat IP dapat mengakses internet dengan menggunakan IP private yang berarti bukan menggunakan IP publik. Nah, NAT ini biasanya dibenamkan dalam sebuah router dan NAT juga sering digunakan untuk menggabungkan atau menghubungkan dua jaringan yang berbeda dan mentranslatekan IP private dalam jaringan internal ke dalam jaringan yang legal network sehingga memiliki hak untuk melakukan akses data dalam sebuah jaringan. Jadi singkatnya itu, NAT adalah bertujuan untuk mentranslatekan IP private ke IP publik agar perangkat di jaringan lokal dapat terhubung ke internet. Nah, di dalam NAT itu ada beberapa jenis. Yang pertama adalah full con NAT atau one-to-one NAT. Nah, ini tuh jenis yang paling terbukti. Jadi, semua koneksi dari dalam keluar diterjemahkan ke satu alamat IP publik dan satu port tetap. Yang kedua adalah paket dari host manapun di luar bisa masuk ke alamat publik itu tanpa batasan. Karena sekalinya perangkat lokal membuka jalur komunikasi ke internet melalui suatu port, maka siapapun dan dari manapun itu bisa langsung mengirim balik data ke perangkat lokal tersebut menggunakan port publik yang terbuka itu. Jadi kenapa sih disebutnya full con? Karena jalurnya terbuka lebar seperti corong penuh. Yang kedua adalah restrict con NAT. Ini tuh lebih aman daripada full con karena hanya menerima paket dari IP tujuan yang sebelumnya dihubungi oleh host internal dan portnya juga boleh berbeda. Jadi ini tuh lebih fleksibel karena tidak bergantung dengan port dan ini juga hanya menerima paket dari IP tujuan yang sudah dihubungi oleh host internal. Nah, yang ketiga adalah port restrict con NAT. Ini tuh sama seperti sebelumnya, tapi yang ini tuh membatasi nomor port sumber luar. Jadi hanya menerima paket dari IP dan port luar tertentu yang sebelumnya sudah dihubungi. Yang keempat ini adalah sistem metric NAT. Ini tuh jenis NAT yang paling ketat dan paling umum di jaringan kantor ISP, yaitu setiap koneksi ke tujuan berbeda IP atau port luar yang berbeda akan memakai port publik yang berbeda. Jadi tidak ada port tetap. Nah, disimpulkan berarti setiap arah punya pasangannya sendiri. Di dalam NAT juga ada beberapa tipe. Yang pertama adalah statik, yaitu menggunakan table routing yang tetap atau lokasi translasi alamat IP ditetapkan sesuai dengan alamat asal atau search ke alamat tujuan sehingga tidak memungkinkan terjadinya pertukaran data dalam suatu alamat IP bila translasi alamat IP-nya belum didaftarkan dalam tabel. Nah, NAT statik itu terjadi ketika sebuah alamat lokal dipetakan ke sebuah alamat global dan NAT akan melakukan request atau pengambilan dan pengiriman paket data sesuai dengan aturan yang telah ditabelkan dalam sebuah NAT. Intinya tipe statik ini itu akan terjadi jika ada pertukaran data dalam suatu alamat IP dan dikonfigurasinya itu secara manual. Yang kedua ada NAT tipe dynamic. Nah, untuk ini tuh menggunakan logika balancing atau menggunakan logika pengaturan beban yang dimana dalam tabelnya sendiri telah ditanamkan logika kemungkinan dan pemecahannya. NAT dengan tipe dynamic pada umumnya dibagi menjadi dua jenis lagi, yaitu sistem pool dan sistem overload. Nah, untuk NAT tipe dynamic ini tuh biasanya sering digunakan karena ini tuh lebih mudah dan fleksibel ya teman-teman. Jadi di sini kita akan membahas yang overload. Ini itu menggunakan logika request atau permintaan dari banyaknya klien yang dioperkan atau diberikan ke satu alamat IP distribusi. Nah, sejumlah IP lokal dapat ditranslasikan ke satu alamat IP. Nah, hal ini tuh sangat menghemat penggunaan alokasi IP dari ISP. Sharing pemakaian bersama satu alamat IP ini menggunakan metode port multiplexing atau perubahan port ke paket outbound. Oke teman-teman, untuk teori network address translation itu segitu saja dari saya.
Semoga kalian paham. Di next video kita akan melakukan konfigurasinya di Cisco Packet Tracer. See you next video. Oke teman-teman, di sini kita akan set topologi untuk konfigurasi NAT. Di sini saya sudah menyiapkan satu server, 3 router, 1 switch, dan 2 PC. Di sini juga saya sudah menyiapkan untuk IP masing-masing. Untuk IP servernya yaitu 172.16.23.1/24 untuk IP jalur dari Google ke ISP yaitu 10.10.10.1/30 dan untuk ISP 10.10.10.2/30. Untuk router ISP yang mengarah ke klien itu IP jalurnya yaitu 11.11.11.1/30 dan klien 11.11.11.2/30 dan untuk VLAN ini juga untuk VLAN 10.192.168.10.1/24 dan untuk VLAN 20.20.1/24. Nah, jadi kita akan analogikan bahwa ini tuh server internet. Jadi ini tuh adalah IP internet yang akan kita akses. Dan ini tuh untuk router yang di sini tuh kita akan analogikan dengan nama Google. Untuk ini adalah ISP ya teman-teman. Dan ini klien. Di dalam sebuah NAT itu pasti ada IP public. Nah, IP public itu adalah IP yang sudah didaftarkan di dalam jaringan internet. Jadi IP public itu otomatis kita bisa mengakses internet, tetapi untuk IP private itu kita tidak akan bisa mengakses internet. Jadi kasusnya itu kita analogikan bahwa server itu adalah internet, pusat internet dari jaringan yang dikelola oleh internet yaitu ISP dan kita akan mengakses ke Google. Nah, gimana caranya sih untuk IP private ini bisa mengakses IP Google dan IP internet itu. Sedangkan IP private itu tidak akan bisa mengakses internet selagi dia belum dikonfigurasi NAT. Nah, di next video kita akan lanjutkan konfigurasinya. See you next video. Oke teman-teman, di sini kita akan konfigurasi untuk setiap IP-nya. Di sini kita langsung saja masuk ke router Google, lalu tab CLI. Di sini kita masuk pada mode konfigurasi terminal. Nah, udah seperti ini, kita masukkan untuk interface-nya. Interface G0/0, no shutdown. Lalu kita masukkan IP address-nya, yaitu 172.16.23.1.255.255.255.0. Lalu kita di sini masuk lagi pada mode interface G0/1, no shutdown. Di sini kita masukkan IP address-nya 10.10.10. Kita lihat lagi .1 255.255.255.252. Oke, sudah seperti ini. Kita masuk pada router ISP. Interface G0/0, no shutdown. Di sini kita masukkan lagi untuk IP address-nya 10.10.2.255.255.255.252. Lalu di sini kita masuk pada interface G0/1, no shutdown. IP address 11.11.11.1 ya kalau nggak salah. Oke, .1 255.255.255.252. Nah, udah seperti itu. Kita masuk ke router selanjutnya yaitu router client. Kita masuk pada interface G0/0, no shutdown. Lalu IP address-nya yaitu 11.11.11.2.255.255.255.252. Dan sudah seperti ini, kita masukkan
lagi ke interface G0/1. Lalu no shutdown. Nah, di sini karena kita memiliki VLAN, kita akan membuat sub interface-nya dulu ya, teman-teman. Di sini kita masuk lagi pada interface G0/1.10. Nah, oke. Dan di sini kita ketikkan command encapsulation.1q10. Lalu di sini kita masukkan IP address-nya 192.168.10.1.255.255.0. Lalu di sini kita masuk lagi ke interface sub interface 20. Lalu encapsulation.1q20. Nah, sudah seperti ini, kita masukkan lagi IP address-nya 192.168.20.1.255.255.255.0. Oke, sudah membuat sub interface, kita lanjutkan konfigurasi VLAN di switch-nya. Di sini kita masukkan VLAN 10, lalu masukkan interface-nya, kalau nggak salah 0/2. Kita coba cek lagi. Oke, benar, kita enter. Lalu di sini kita ketikkan command switch port mode access, switch port access VLAN 10. Lalu kita masukkan VLAN 20. Dan jangan lupa kita langsung masukkan interface-nya. Lalu lakukan hal yang sama seperti VLAN 10. VLAN 20. Nah, oke, sudah seperti ini, kita akan ketikkan command masuk ke interface FA01 untuk di mode terangkan. Switch port mode terang. Lalu switch port terang await VLAN 10 sampai 20. Nah, oke. Sekarang kita konfigurasikan IP-nya pada PC masing-masing. Untuk PC 0, kita masukkan IP-nya dulu. 192.168.10.2. Default gateway-nya juga diisi ya, teman-teman. Sudah seperti itu, kita masuk ke PC selanjutnya. Sudah dikonfigurasi semua, kita akan masuk ke server untuk konfigurasi IP-nya. Kita lihat dulu tadi di sini menggunakan IP berapa. Oke, berarti di sini 2. 172 16.23.2 255.0. Default gateway-nya juga diisi 172.16.231. Nah, oke teman-teman, itu jadi 2 ya. Kita tambahkan dulu supaya tidak pusing. Nah, oke. Itu saja untuk konfigurasi IP. Di next video kita akan konfigurasi routing BGP, karena di sini kita membuat sebuah jaringan besar, jadi harus dikonfigurasi menggunakan BGP. Sebelum kita konfigurasi BGP, di sini kita tentukan dulu untuk autonomous systemnya. Untuk di sini kita menggunakan AS-nya 1 dan di sini AS-nya 2. Oke, setelah ditentukan AS-nya, di sini baru kita konfigurasi untuk router BGP-nya. Kita
kita masuk pada router Google, lalu kita masuk pada mode konfigurasi. Nah, di sini kita langsung ketikkan komen router BGP 1. Dan di sini di router BGP itu kita harus memasukkan neighbor, berarti IP tetangga. Kita ketikkan neighbor, yaitu kita lihat dulu. Oke, 10.10.2. 10.10.10.2 remote as 2. Nah, di sini kita baru masukkan networknya, yaitu 172.16.23.0. Jangan lupa kita tambahkan max, yaitu 255.255.255.0. Lalu di sini kita juga masukkan lagi satu lagi networknya, yaitu 10.10.10.0. Maxnya yaitu 255.255.255.252. Sudah seperti ini, sudah beres. Kita masuk pada ISP. Router BGP 2, neighbornya 10.1.255.255.255.252. Loh, invalid. Oh iya, salah. Remote as 1. Nah, sudah merespon ya teman-teman. Ini berarti dia sudah merespon. Kita ketikkan komen network 10.10.10.0, maxnya 255.255.255.252. Lalu kita masukkan lagi 11.11.11.0, maxnya juga sama. Nah, sudah seperti ini. Kita coba cek do show IP route. Oke, di sini sudah ada untuk BGP-nya, berarti berhasil. Kita coba juga cek di router Google. Nah, di sini juga sudah ada ya teman-teman. Oke, kenapa sih di klien ini tidak dikonfigurasikan juga untuk BGP-nya? Karena kan di sini kita awal tujuannya itu akan mensimulasi konfigurasi network address translation atau NAT. Jadi nggak mungkin dong kalau misalnya di sini kita konfigurasi BGP. Kita coba ping antar neighbor dulu ya. Kita coba buka klien. Masukkan do ping 172.16.231. Oke, di sini kita tunggu dulu. Nah, ini tuh masih 0 ya teman-teman, karena kita belum konfigurasikan IP root-nya. Kita coba dulu di Google. Do ping 172.16.23.2. Nah, kalau ini ada 80% atau 4/5. Kita coba lagi sekali lagi. Do ping 172.16.23.2. Nah, di sini udah sukses 100% atau 5/5 ya teman-teman. Kita coba konfigurasikan dulu IP root-nya di klien. Kita buka klien. Lalu di sini kita ketikkan IP root. Nah, di sini tuh kita harus memasukkan prefix-nya yang kita pakai atau enggak default gateway yang kita pakai. Berarti 0.0.0.0 0.0.0. Baru di sini kita masukkan destination-nya atau default gateway-nya 11.11.11.1. Oke, sudah seperti itu. Kita coba lagi. Do ping 172.16.
23.1. Nah, ini udah 80% ya. Kita coba lagi. Nah, udah 100% ya teman-teman, udah 5/5. Tetapi dari PC ini itu tidak bisa ping ke Google. Jadi disinilah konfigurasi NAT dibutuhkan. Oke teman-teman, di sini kita saatnya mengubah IP private ini menjadi IP public. Langsung saja kita masuk pada router client. Kita masuk pada mode konfigurasi terminal. Dan di sini kita ketikkan komen access list 1, lalu permit, kita masukkan untuk IP untuk network dari VLAN 10 dan VLAN 20. 192.168.10.0. Lalu jangan lupa di sini kita masukkan kebalikan dari subnet mask. Enter. Lalu di sini kita ketikkan lagi access list 1. Permitnya 192.168.20.0 lalu 00. Sudah seperti ini, kita ketikkan IP NAT inside source list 1. Kita masukkan interface yang mengarah ke ISP. Lalu di sini kita ketikkan overload. Oke, enter. Nah, di sini kita akan bahas dulu source list ini itu dia akan mengambil sumber dari access list yang ini ya, teman-teman. Jadi kita akan mengizinkan dua VLAN ini untuk dialihkan ke IP public yang ada di interface G0/0. Untuk overload ini tuh maksudnya dia itu bisa memberikan banyak host yang bisa kita ubah ke dalam satu IP public. Karena kita tidak mungkin untuk memasukkan satu-satu, untuk mengadvertise satu-satu atau seluruh host. Jadi di sini kita menggunakan overload supaya semua host yang ada di jaringan kita bisa diping ke internet. Oke, di sini kita masuk lagi pada interface G0/0. Lalu di sini kita harus memasukkan outside dan inside-nya ya, teman-teman. Kita masuk ke IP NAT outside, enter. Lalu di sini masukkan interface G0/1. Interface G0/1.10. Ini kita kayak buat sub interface-nya di dalam IP NAT. Lalu IP NAT inside, enter. Dan di sini kita masuk lagi ke interface G0/1.20 IP NAT inside juga. IP NAT outside dong. Outside. Oke, langsung saja kita enter. Sekarang kita coba cek di PC-nya. Kita akan coba ping dari PC ke internet. Kita coba di PC 0, desktop, command prompt, lalu kita coba di sini ping 172.168.23.1. Nah, bisa kita lihat bahwa di sini sudah TTL yang berarti berhasil. Sekarang kita akan coba ping ke IP internetnya atau IP server. Ping 172.16.23.2. Oke, bisa kita lihat bahwa di sini sudah berhasil semua. Oke, teman-teman, segitu saja untuk
konfigurasi NAT. Yang pertama itu ada access list, yang kedua ada IP NAT inside dan source listnya, lalu interface yang mengarah ke Google ISP, client atau ke Google, lalu kita menggunakan konfigurasi inside outside. Segitu saja, semoga kalian paham. See you next video. Oke teman-teman, sekarang kita akan coba mengamati paket ARP dalam jaringan NAT. Oke, kita masuk pada simulation dulu. Lalu di sini kita coba kirimkan paket dari PC 0 ke server. Oke, kita coba perhatikan. Di sini awal-awal ngirim paket header dulu ya teman-teman, seperti biasa. Tuh. Oke, kita tunggu. Oke, kita lanjutin. Oke, kita skip dulu yang di client. Nah, untuk yang di client ini, masuknya itu di inside-nya itu, dia masih memakai IP private ya teman-teman. Tujuannya ke IP public ini atau ke internet. Dan pas keluar dari IP client mengirimkan IP, bukan IP private lagi ya teman-teman, tapi IP publiknya. Tapi destination-nya masih tetap sama. Oke, kita lanjutkan. Dari client ke ISP, kita coba lihat. Nah, ini client ke ISP, kita skip dulu. Kita coba lihat yang ISP ini. Nah, dia ini masuknya tetap memakai IP public ya teman-teman. Tuh, keluarnya juga IP public. Kita coba cek di Google. Oke, sama teman-teman. Kita coba lihat di servernya. Nah, ke servernya juga ini tuh tetap memakai IP public. Setelah ke server, dia akan memakai IP 172 IP public ke IP public juga, karena ini dia akan balik lagi ke PC 0. Kita coba lanjutkan dulu. Nah, kita coba lihat lagi di client. Ini masuknya itu masih memakai IP public dan keluarnya masih memakai IP public, tapi destination-nya itu berubah jadi ke IP private. Oke, kita lanjutin lagi. Kita coba lihat di PC 0 ini. Nah, ketika di PC 0, dia memasukkan IP public ke destination-nya ke IP private ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk perbandingan dari paket ARP dari PC 0 ke switch. Dia masih mengirimkan masuknya masih memakai IP private sampai ke klien. Nah, baru dari klien ke ISP baru dia memakai IP public. Jadi gitu ya teman-teman, untuk materi di video kali ini segitu saja. Semoga kalian paham. See you next video. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membuat kesimpulan perbedaan antara dynamic dan static di jaringan Network Address Translation atau NAT. Nah, untuk dynamic ini biasa disebut dengan many to one. Kenapa sih disebut many to one? Karena dia ini dapat mentranslasikan dari banyaknya host ke satu IP public. Jadi, ini tuh sangat cocok untuk klien atau IP yang banyak ke satu IP public. Jadi ini tuh tidak boros IP public. Dan untuk static itu disebut dengan one to one karena satu IP private ditranslatekan ke satu IP public, dan biasanya itu digunakan untuk konfigurasi server. Karena server ini bersifat pasif, jadi dia itu menunggu orang lain yang akan datang untuk mengakses. Jadi static NAT ini tuh
memungkinkan koneksi dari internet langsung masuk ke server. Sedangkan untuk konfigurasi di komputer biasa atau sebagai klien, ini tuh dia tuh bersifat aktif. Jadi dia yang menghubungi internet. Jadi dia tuh tidak butuh IP publik khusus ya teman-teman. Jadi memang lebih cocok untuk server karena tidak mungkin kan kita memasukkan 100 IP private mengganti ke 100 IP publik satu-satu, itu sangat boros IP. Oke, segitu saja untuk perbedaan dari dynamic dan static. Di network address translation itu cukup sampai sini saja. Semoga kalian paham dengan videonya dan materinya, semoga bermanfaat buat kalian juga. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena itu membuat aku semangat lagi untuk melanjutkan ke materi selanjutnya.